وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita membaca doa i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah. Ayat 194 dan 195. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita tadi telah membaca bersama dan kita berdoa mudah-mudahan bacaan kita menjadi berkah bagi kita semua, menjadi syafaat, ya. Karena di antara sekian banyak amal-amal yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa yang dinaskan oleh Nabi bahwa amal itu bisa menjadi syafaat. Satu dari beberapa amal yang nasnya ada, artinya langsung disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi syafaat adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu, kata Rasul, akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi mereka yang membacanya. Jadi tidak semua amal-amal baik itu dijelaskan sebagai syafaat, hanya ada beberapa saja. Salah satu di antaranya adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ayat 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Asy-syahrul haram, bulan haram, bisy-syahril haram, dengan bulan haram, wal hurumatu qisas, dan segala sesuatu yang punya hurmah, punya kehormatan, ya, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga, kalau dia dirusak maka balasannya adalah kisos. Kisos itu artinya pembalasan yang setimpal, yang sama dengan bentuk kejahatan yang dilakukan. Ini menyangkut nyawa. Maka kalau ada orang membunuh dengan sengaja, itu dikisos. Ini juga menyangkut itlaful a'dha, yaitu menghilangkan anggota tubuh, membikin cacat, juga berlaku kisos. Demikian juga pada itlaful amwal, kalau menghilangkan harta orang dengan sengaja, maka itu juga harus diganti dengan yang seperti itu. Kalau tidak bisa diganti persis dengan barangnya, diganti dengan yang senilai dengan barangnya. Wal hurumat,
maka setiap al-hurumat, yaitu segala sesuatu yang memiliki kemuliaan, ada kehormatannya yang harus dijaga, lalu kemudian dirusak dengan satu perbuatan yang melanggar hukum, maka balasannya adalah al-qisas, yaitu dibalas dengan setimpal. Faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa i'tada 'alaikum, yang i'tada itu artinya memusuhi, menyerang, menyerbu kalian, fa'tadu, maka balaslah, seranglah dia, ya, sebagai pembalasan yang setimpal, bimisli, dengan yang setimpal, ma'tada 'alaikum, setimpal dengan seperti dia menyerangmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ayat 194 ini masih merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang memberikan petunjuk kepada kita untuk menyikapi permusuhan bersenjata yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi kita. Kalau orang bermusuhan dengan kita, bermusuh atau memusuhi kita dengan hatinya, maka ya tidak bisa apa-apa. Hatinya ya kita doakan. Kalau ada orang memusuhi kita dengan ucapannya, maka balas juga dengan yang setimpal atau kita maafkan. Kalau ada orang memusuhi dengan kekerasan bersenjata, menyerbu kampung kita, merusak agama kita, mengajak orang kepada kekufuran secara terang-terangan, nah, itu kemudian berlakulah hukum untuk membela diri, jihadud dafa', kita berjihad untuk ad-daf'u, yaitu untuk membela diri. Nah, di sini disampaikan dalam ayat ini suatu keadaan khusus. Apa keadaan khusus itu, bapak-bapak saudara? Dulu, bahkan sebelum datang Islam, ada waktu-waktu tertentu yang diistimewakan, ya. Ada waktu-waktu tertentu yang diistimewakan. Itu yang disebut sebagai asy-syahrul hurum, bulan-bulan haram. Kenapa bulan-bulan tertentu itu dikatakan bulan yang haram? Karena kebiasaan orang Arab pada waktu itu, perbuatan-perbuatan yang dibolehkan di luar bulan itu, nah, misalnya berperang, misalnya rebutan sumber air, misalnya berebutan hewan ternak. Jadi sebab perang itu kan zaman jahiliyah itu seperti itu, rebutan barang dagangan, ngerampok, atau rebutan sumber air karena panas. Daerah atau bangsa atau kampung yang punya sumber air, dia berarti memiliki satu aset yang sangat berharga, maka sering diserbu oleh yang lain. Rebutan sumber air, rebutan onta, kadang-kadang rebutan perempuan, kadang-kadang sekedar karena membalaskan dendam nenek moyang. Dulu kakeknya pernah dibunuh, disimpan dendam itu, dicatat. Catatan itu diberikan kepada anak cucunya. Kalau tidak dicatat, ditularkan dari mulut, diceritakan. Nah, dulu kakekmu dibunuh sama dari suku A. Ini ingat ya, belum ada yang bisa membalaskan kakekmu itu. Maka kamu pegang ini. Kalau kamu bisa, balaskan. Jadi dipelihara dendam itu. Rebutan air, rebutan onta, rebutan perempuan, dendam nenek moyang, itu jadi sebab-sebab peperangan. Tetapi orang jahiliyah itu juga punya kebiasaan, ada waktu-waktu yang dia tidak mau berperang. Itu yang disebut dengan al-ashhurul hurum, ya. Maka ketika datang Islam, ya, al-ashhurul hurum itu memang diakui karena itu suatu kebaikan, ya. Dan ada bahkan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhur indallah itsna asyara syahran. Sehingga banyak ulama yang mengatakan orang jahiliyah menetapkan 4 bulan haram itu bagian daripada millat Ibrahim, yaitu ajaran baik yang diwarisi dari
nabi-nabi sebelumnya. Jadi dulu nabi-nabi itu membawa ajaran baik, banyak ajaran-ajaran itu yang ditinggalkan, tapi ada yang tersisa. Nah, di antara yang tersisa itu adalah mereka memuliakan 4 bulan. Di dalam 4 bulan itu tidak boleh ada peperangan. Ini kebiasaan. Tetapi bapak-bapak dan saudara-saudara, ternyata pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, orang-orang Quraisy banyak yang mencari jalan bagaimana supaya dakwahnya Nabi ini hancur. Maka bulan-bulan yang diharamkan pun itu mereka gunakan untuk bermusuhan. Sedangkan umat Islam yang bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih memegang teguh bahwa pada bulan haram itu tidak boleh perang. Maka ayat ini memberikan petunjuk. Bulan-bulan haram itu wajib dijaga kehormatannya, tetapi kalau mereka menyerangmu pada bulan yang haram itu, misalnya katakanlah di bulan Zulqa'dah, ya, seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dari Madinah ke Mekah mau umroh pada tahun ke-6 Amul Hudaybiyah, dihadang, dan di luar itu juga banyak kejadian. Pada bulan-bulan yang diharamkan itu mereka membuat permusuhan. Bagaimana sikap umat Islam? Nah, ayat ini menjadi panduan. Apa inti dari ayat Asy-Syahrul Haram Bisyaril Haram? Kalau mereka melakukan permusuhan pada bulan yang haram, menyerbumu pada bulan itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, atau Muharram, atau Rajab, maka balas, lawan mereka, jangan diam. Keharaman bulan yang haram itu istimewa, tapi membela diri dan membela agama itu lebih istimewa. Karena itu jangan membiarkan kalian diserang, diserbu, atau bahkan ingin dihancurkan pada bulan yang haram. Bela diri, lawan. Nah, ini makna yang pertama, bahwa pada masa apapun ketika kalian diserang, dizolimi, balas dengan balasan yang setimpal. Itu makna pertama kata para ahli tafsir, Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram. Makna yang kedua dari Asy-Syahrul Haram Bisyahril Haram ini adalah suatu pemberitahuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari mukjizat Nabi. Jadi pada waktu tahun ke-6 bulan Zulqa'dah, begitu berangkat ke Mekah dihadang di Hudaybiyah, tanda tangan damai 10 tahun. Kembali ke Madinah, maka Bisyahril Haram, Zulqa'dah tahun ke-6 itu Allah kemudian ganti pada tahun ke-7. Bulannya bulan yang sama, bulan Zulqa'dah. Nabi bersama sahabatnya melaksanakan umroh di Mekah. Jadi dengan kata lain, ayat ini memberikan hiburan kepada para sahabat. Ketika Hudaybiyah itu mereka kecewa, ya, kecewa luar biasa. Sampai sebagian sahabat mempertanyakan, kita sudah siap-siap dari Madinah, kok tiba-tiba kita harus balik kembali ke Madinah? Sampai pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih 70 onta, ya, sebagai katakanlah dam, ya, karena tidak jadi melaksanakan umroh. Ketika Nabi menyuruh untuk menyembelih onta, nggak ada yang bergerak sahabat, saking kecewanya, diam saja. Ayo sembelih, kata Nabi. Bercukur, sembelih, nggak mau. Ayo cukur, sembelih, nggak mau. Kan cukur itu tanda selesai, ya. Cukur, nggak mau. Sembelih, nggak mau. Sampai 3 kali, sampai Nabi sendiri yang mencontohkan
Nabi potong rambut, menyembelih, baru para sahabat ikut menyembelih. Saking kecewanya sahabat. Bukan kecewanya pada Nabi, kecewa pada keadaan, situasi. Kok bisa-bisa kita sudah punya kekuatan seperti ini, tapi kok sekarang disuruh kembali? Mana kehormatan kita? Kira-kira begitu. Nah, kita sudah bahas pada majelis yang lalu bahwa pandangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pandangan yang jauh ke depan, tidak memperhitungkan hanya hari itu saja. Apa yang saya dapatkan hari ini, keuntungan apa untuk kita hari ini, tapi Nabi melihat jauh ke depan, apa kemaslahatan dakwah untuk waktu-waktu yang akan datang. Pada saat sedang kecewa seperti itu, menurut sebagian ulama, inilah kemudian ayat yang menghibur mereka. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Tahun ini kalian tidak bisa umroh. Bulan Zulqa'dah ini terpaksa kembali ke Madinah. Tetapi asy-syahrul haram bisyahril haram. Tahun depan pada bulan haram yang sama yaitu Zulqa'dah, kalian akan bisa kembali dan menunaikan umroh dengan nyaman dan damai. Ini ayat kata para ulama ahli tafsir, kalau kita tafsirkan seperti ini, maka ini adalah min nubuat. Ini adalah bagian dari mukjizat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Al-Qur'an, memberitakan keadaan 1 tahun lagi persis seperti yang diberitakan. Padahal kita tahu tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa jamin tahun depan bisa kembali? Siapa yang bisa jamin tahun depan tidak dihadang lagi? Tapi Al-Quran mengatakan begitu. Jadi kalau orang misalnya orang-orang Quraisy ya, ahli-ahli bahasa Arab, kalau saja mereka menemukan satu bahan untuk bisa menunjukkan bahwa Al-Quran itu ada kebatilan di dalamnya, pasti mereka sudah dapatkan. Karena mereka tahu, mereka melihat. Tetapi dengan 1001 cara, dari sisi bahasanya, dari sisi isinya, dari sisi maknanya, ternyata tidak ada isi Al-Quran kecuali kebenaran dan hidayah. Termasuk ayat ini, Asy-syahrul haram bisyahril haram. Pulang aja, kira-kira bahasa kita, pulang tenang-tenang ke Madinah tahun ini, jangan kecewa, jangan resah, istirahat dulu, tahun depan balik umroh dalam keadaan aman dan nyaman. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal hurumatu qisas, dan nah ini al hurumat itu adalah sesuatu yang dihormati, sesuatu yang dimuliakan, yang dijaga, itu qisas. Berlaku qisas ya, seperti yang saya singgung tadi. Jadi kalau itlafur ruh itu berlaku qisas. Membunuh orang secara sengaja, itlaful mal, membinasakan, menghilangkan, merampas ya sesuatu, maka kisos juga artinya kembalikan. Kalau sudah tidak bisa dikembalikan zatnya, maka nilainya. Ngambil ayam orang, habis ngambil, potong, bismillah, pakai bismillah dia motong, bikin sate, habis ayam orang. Apa kisosnya? Kembalikan. Apa yang dikembalikan? Ya bukan ayamnya, kan ayam sudah tidak ada. Apa yang dikembalikan? Qimatul mutlaf ya, nilai dari ayam yang dia ambil itu, balikin, bayar. Nah, al-hurumatu qisas ini, bapak-bapak dan saudara, kata para ulama adalah satu cara Allah untuk menjaga kehidupan manusia ini. Kalau tidak ada ajaran seperti ini, maka banyak manusia akan suka menzolimi yang lain. Bahkan kalaupun ada kisos ini pun masih banyak, apalagi tidak ada. Jadi sudah ada hukum seperti ini pun masih banyak. Kita lihat misalnya, nauzubillah min zalik ya, seperti ada, kita bacakan Fatihah ya, ada anak dari seorang guru besar UNRAM ya, yang perempuan jadi dosen ya, yang di Solo itu ya,
itu dia dibunuh oleh tukang yang kerja di rumahnya. Tukang itu disuruh perbaiki rumahnya, terus tiba-tiba dibunuh saja. Konon kata tukang itu dia tersinggung karena ada ucapan yang tidak baik. Padahal yang dibunuh itu almarhumah itu orang yang tidak pernah berucap yang tidak baik. Kalau menurut saya itu mungkin cari alasan saja. Ya memang mau merampok, ya memang mau menjahati. Jadi bahkan sudah ada ya tuntunan agama, secara hukum nasional juga ada KUHP yang menyangkut hukum-hukum pidana, tapi masih banyak saja kejahatan. Apalagi kalau tidak ada balasan yang setimpal. Karena itu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua untuk saling menjaga kehormatan satu sama lain. Jaga kehormatan satu sama lain. Wal hurumatu qisas, ya. Jaga kehormatan satu sama lain. Jaga harta satu sama lain. Jangan menzolimi. Jaga nyawa, keselamatan satu sama lain. Jangan suka mencelakai satu sama lain. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Dan barang siapa i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Kalau ada yang melanggar aturan wal hurumatu qisas, dia melakukan suatu i'tida, baik itu menyangkut harta, nyawa, kehormatan, maka balas dengan balasan yang setimpal. Misli, ya. Jadi yang maksimal itu setimpal, tidak boleh melampaui batas. Kalau kurang dari yang setimpal, boleh apa enggak? Boleh. Itu namanya ihsan, ya. Kalau membalas yang setimpal namanya adil. Dipukul sekali, tonjok, kita tonjok sekali, nah itu adil. Tapi kalau kita ditonjok kita maafkan, itu namanya ihsan, ya. Jadi yang setimpal itu batas paling ujung. Kalau kurang bagaimana? Boleh. Karena itu kan di dalam syariat kita, kalau misalnya terjadi peristiwa pembunuhan, ya, terjadi peristiwa pembunuhan, ya, maka dianjurkan, ya, untuk memaafkan dan menerima diat, denda. Kalau mau kisos boleh, tapi dianjurkan faman afa wa aslaha. Maaf, oke, saya maafkan, lalu kemudian dibayarkan diatnya. Itu dalam kejahatan yang sangat berat, apalagi dalam hal-hal yang ringan, ya. Kalau hal-hal yang ringan, apalagi menyangkut pribadi-pribadi kita, sudah tidak usah terlalu berekengan kita. Kalau kita misalnya tersinggung sama satu ucapan, jangan kemudian, wah saya tersinggung, polisikan, tangkap, nggak usah, ya. Kecuali kalau memang sudah melampaui batas dan tidak hanya menyangkut pribadi, tapi menyangkut kehormatan, menyangkut agama, menyangkut keluarga yang luar biasa, misalnya mudaratnya, boleh, ya, nggak masalah. Tapi kalau hal-hal yang kecil, ya sudah, saling maaf-memaafkan. Kan rumusan kita hidup itu sederhana, ya bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau tidak memaafkan, ya dimaafkan. Kalau tidak memberi, ya diberi. Kalau tidak dimaklumi, ya memaklumi. Itu saja kisaran kehidupan. Karena itu kalau tidak menyangkut hal-hal yang sangat penting, yang sifatnya qat'i, yang sifatnya mutlak, yang menyangkut kehormatan, ya, kehormatan bangsa, kehormatan negara, kehormatan agama, ya, nilai-nilai yang menyangkut fundamen kehidupan. Kalau yang lain-lain, ya sudah, saling maaf-memaafkan, ya. Kita banyak saling memaafkan. Kalau kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Kalau kita memaafkan orang, ya sudah, gak usah kita ceritakan kekurangannya, kesalahannya, maka kita berharap Allah pun akan menutup kesalahan kita di akhirat. Janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Nah, akhir dari ayat ini Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini kata ulama juga menggambarkan hasil daripada kesabaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat perjalanan Nabi mulai dari Sulhul Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriyah, beliau dihadang, sabar kembali ke Madinah. Lalu tahun berikutnya beliau umroh dengan tenang. Lalu tahun ke-8 masuk ke Mekah dengan 10.000 sahabat, Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah itu kita lihat Nabi SAW juga kalau mau beliau bisa membalas dengan balasan yang bimisli ma'tada alaikum, dengan balasan yang setimpal, balasan yang setimpal. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasribu alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Sudah orang-orang Quraisy, permusuhan kita tutup, jangan ingat-ingat yang lalu. La tasriba alaikumul yaum, tidak ada istilah dendam masa lalu, saling memaafkan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Itu kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Dan akhir ayat ini, innallaha ma'al muttaqin wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah selalu bersama orang-orang bertakwa. Ciri dari orang bertakwa itu adalah memaafkan. Jadi Masya Allah ya, luar biasa bagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dan dalam kemaafan itu juga ada keadilan. Dulu Nabi SAW begitu masuk ke Mekah, Nabi pegang busur, ya, busur, qaus, busur bahasa kita ya, yang bukan apa namanya itu? Ya, busur ya, busur sama anak panah busur dipegang. Nabi naik onta. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung yang disembah, jadi dijatuhkan satu-satu sama Nabi dengan busurnya, tak tak, sambil mengatakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Jatuh sampai kemudian Nabi minta kepada Utsman bin Thalhah untuk buka Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi sholat 2 rakaat di situ, lalu Nabi keluar terus berpegang pada 2 pintu Ka'bah, lalu berseru, bapak-bapak, saudara-saudara, segala macam dendam jahiliyah sudah hilang, segala macam permusuhan jahiliyah hilang, segala macam riba jahiliyah sudah hilang, kita mulai lembaran yang baru. Lalu kunci pintu Ka'bah, Sayyidina Ali menghampiri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya tolong biar saya yang jaga, saya yang pegang kunci pintu Ka'bah. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, kunci pintu Ka'bah ini tetap pada yang memang diamanahkan selama ini, tetap pada Utsman bin Thalhah, dan akan tetap pada keluarganya, khalidatan talidatan, selama-lamanya. Siapa yang mengambil dari dia, maka itu adalah orang yang zalim. Maka sampai hari ini yang memegang kunci pintu Ka'bah di Mekah itu keturunan dari Utsman bin Thalhah. Tidak ada yang berani ngambil. Raja pun tidak berani ganggu, karena itu ikrar Nabi. Hadza yauma birrin wa wafa. Wahai Utsman, saya datang bukan ingin merampas hakmu, tapi saya datang membawa kebaikan dan memberikan setiap orang haknya. Maka pada saat Nabi SAW datang, Mekah yang semula orang-orang Quraisy tegang luar biasa, khawatir, takut, Nabi SAW mengatakan, hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari yang penuh dengan kasih sayang. Alhamdulillah. Dan itu yang kita warisi bapak-bapak. Jadi 1400-an tahun yang lalu Nabi mencontohkan seperti itu. Tidak menzolimi siapapun. Bahkan
Pada waktu itu tidak ada dipaksa orang yang ada di Mekah untuk semuanya harus masuk Islam, tidak ada dipaksa. Dibiarkan sama Nabi. Apa kata Nabi? Suruh umumkan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan aman, siapa yang masuk ke rumah, ada disebut yang lain, siapa yang diam di Masjidil Haram aman, siapa yang diam di rumahnya aman. Tidak ada pasukan Nabi kemudian masuk ke rumah-rumah memaksa orang masuk Islam, tidak ada. Dibiarkan saja sama Nabi. Justru itu begitu dilihat oleh penduduk Makkah bahwa ternyata Nabi itu datang tidak seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh Mekah sebelumnya. Kan yang digambarkan Nabi Muhammad itu pendendam, Nabi Muhammad suka permusuhan. Ternyata mereka lihat langsung bagaimana Rasulullah SAW memberikan kemaafan, tidak ada dibahas. Bahkan ada, nih bapak-bapak ya, kalau kita baca sirah, Masya Allah ya, kan tahu dulu ada paman Nabi namanya Hamzah. Hamzah itu pejuang Islam. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Beliau pahlawan perang Badar. Lalu pada perang Uhud beliau syahid, dibunuh. Dan bukan sekedar dibunuh, bahkan dadanya dibelah, hatinya itu diambil dimakan, jantungnya itu, oleh orang namanya Hindun bintu Utbah, istri daripada Abu Sufyan. Coba renungkan ini ya. Nabi punya paman yang sangat dia sayang, dibunuh oleh seorang perempuan namanya Hindun. Bukan hanya dibunuh ya, bukan Hindunnya yang membunuh, orang disuruh membunuh. Begitu perang selesai disamperi sama Hindun, dibelah, diambil jantung dimakan menurut sebagian riwayat. Dan itu masyhur. Hindun itu perempuan yang jahat luar biasa, istrinya Abu Sufyan. Ada dia pada saat Fathu Makkah itu. Ada. Kalau kita sebagai nabi, misalnya kita rasul seperti itu ya, paman kita dibunuh segala macam, mungkin kita pertama kali kita cari Hindun itu. Tetapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, begitu selesai di Ka'bah beliau berdiri di sofa, lalu membaiat orang Mekah yang masuk Islam. Nggak dipaksa, ayo siapa masuk Islam datang ke Bukit Sofa, akan dibaiat oleh Rasulullah. Datang laki-laki pertama, Abu Sufyan CS yang musuhi Nabi itu datang semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun wa annaka Rasulullah. Lalu dibaiat oleh Nabi, ubayyi'uka ala alla tusyrika billahi syai'an. Dibaiat, jangan mensekutukan Allah, jangan